Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina dari program studi ilmu komunikasi, sosial, dan politik. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai seorang pelajar dan generasi muda di era modern. Topik ini yang saya akan bahas adalah apa? Teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era modern ini. Pertama-tama, marilah kita syukuri bahwa kita hidup di zaman ketika teknologi semakin bercepat dan berkembang sangat cepat, dan kemudahan dalam berbagai kehidupan kita sehari-hari, terutama apa? Pendidikan. Kalau dulu belajar hanya identik dengan ruang kelas, papan tulis, dan buku fisik. Hari ini semuanya sudah berubah. Pendidikan tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Sekarang kita punya kelas virtual, e-book, dan pembelajaran jarak jauh, bahkan aplikasi-aplikasi lain yang bisa membantu kita membantu proses belajar mengajar. Karena itu, pemanfaatan teknologi sudah bukan pilihan lagi, tetapi menjadi kebutuhan. Dengan teknologi, kita bisa mencari materi apapun dalam hanya hitungan detik. Jika dulu guru dan buku adalah sumber utama, sekarang ada video, pembelajaran, jurnal digital, simulasi, dan berbagai platform yang memperkaya pengetahuan kita. Belajar tidak hanya mendengarkan ceramah, kita bisa belajar melalui animasi video dan kuis interaktif aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, Kahoot, dan kuis membuat proses belajar kita menjadi lebih seru dan mudah dipahami. Teknologi membuat kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Inilah yang disebut namanya apa? Self-paced learning, di mana setiap orang bisa belajar sesuai ritmenya sendiri. Proses absensi gimana? Pasti kalian tidak tahu kan? Nah, ini saya akan kasih tahu ke kalian. Proses absensi, pengumpulan tugas, nilai, hingga komunikasi dengan guru atau kampus jadi jauh lebih mudah dan cepat. Teknologi melatih kita membuat literasi digital, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah, keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja hari ini. Tentu saja, teknologi bukan tanpa tantangan. Masih banyak tempat yang sulit sinyal atau kayak perangkatnya itu susah banget gitu kan. Kayak perangkatnya itu kayak kota internetnya susah dijangkau gitu kan. Banyak pendidikan juga yang masih bisa butuh pelatihan agar bisa memanfaatkan teknologi semakin maksimal. Teknologi mudah disalahgunakan jika dibuatkan seperti apa? Bermain game. Itu banyak banget di zaman sekarang, bermain game paling banyak, dan membuat hal lain di luar pembelajaran. Jika tidak dibarengi pendidikan karakter, kemampuan komunikasi langsung bisa menurun. Untuk menjawab tantangan tersebut, aku akan kasih kalian tips beberapa upaya yang kita lakukan, seperti yang pertama, memberikan pelatihan digital bagi guru. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur internet terutama di daerah 3T. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran hybrid. Yang keempat, mendorong kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang sudah di atas yang saya sebutin, teknologi dapat benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai kesimpulan,
teknologi digital memiliki peran penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih efektif, fleksibel, dan merata. Namun, teknologi hanya akan bermanfaat jika digunakan secara bijaksana. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas belajar, memperluas wawasan, dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang siap menghadapi persaingan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Salam kebajikan. Bye-bye.